Selanjutnya, simulasi role play. Simulasi atau role play, kita akan membahas spesifik tentang simulasi atau role play dalam melakukan bentuk penilaian. Simulasi atau role play ini adalah metode penilaian keterampilan di mana mahasiswa diminta untuk memerankan suatu peran dalam skenario tertentu yang menyerupai situasi nyata. Jadi artinya dosen atau pengajarnya wajib menyiapkan skenario tertentu yang bisa dilakukan atau diperankan oleh mahasiswa kita masing-masing sesuai tujuan pembelajaran. Dan metode ini biasanya digunakan untuk menilai kemampuan komunikasi, kolaborasi, pengambilan keputusan, dan sikap profesional dalam menghadapi kasus klinis atau non-klinis sesuai dengan capaian pembelajaran. Instrumen penilaian yang memang biasa digunakan dalam simulasi role play ini ada beberapa macam. Hampir sama sebenarnya dengan OSCE, OSCA begitu ya. Tetapi ada spesifik bagian-bagian yang memang harus ada di dalam simulasi role play tersebut. Yang pertama adalah checklist observasi. Nah, checklist observasi ini biasanya digunakan untuk menilai apakah langkah-langkah penting sudah dilakukan atau tidak. Jadi formatnya berupa indikator pilihan-pilihan pertanyaan, ya atau tidak. Yang kedua adalah rubrik analitik atau kita sebut sebagai rating scale. Nah, rating scale ini digunakan untuk menilai kualitas performa. Jadi bukan hanya sekedar ada atau tidak. Di dalamnya ada skala, misalnya 1 sampai 4 atau 1 sampai 5 dengan adanya deskripsi mutu. Jadi kurang, cukup, baik, sangat baik, begitu itu ada di dalam rubrik analitik atau rating scale. Yang ketiga adalah global rating scale. Karena sebutannya global, maka ini berupa penilaian keseluruhan terhadap performa mahasiswa. Dan ini sering digunakan sebagai ringkasan di akhir instrumen. Dan yang keempat adalah kolom feedback. Nah, kolom feedback ini bagian wajib untuk menuliskan kekuatan, kelemahan, saran perbaikan, atau temuan-temuan spesifik yang ditemui oleh penguji kepada peserta yang diujinya.